Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan saya Bu Ulin Sonia Mania atau biasanya dipanggil dengan Bu Ulin. Kali ini saya akan membahas tentang PBM atau pemahaman bacaan dan menulis dengan 15 butir soal. Sebanyak 15 butir kita akan analisis ya. Oke, untuk soal yang pertama adalah yang ditanyakan kalimat topik ya. Kalimat topik itu berarti halnya dia sama seperti dengan kalimat utama. Nah, ini tadi sama halnya dengan kalimat utama. Nah, kalian juga harus paham dulu nih, kalimat utama itu berada di mana saja gitu ya. Nah, kalimat utama itu dia bisa berada di awal paragraf atau yang biasanya disebut dengan deduktif, lalu biasanya juga bisa berada di akhir disebut dengan induktif, bisa berada di tengah biasanya disebut dengan ineratif, berada di awal dan akhir biasanya disebut dengan campuran, dan tersebar di seluruh paragraf biasanya disebut dengan paragraf deskripsi, karena paragraf deskripsi itu tidak bisa diringkas ya. Oke, sekarang kita cari kalimat topik paragraf pertama. Paragraf pertama adalah kalimat nomor berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak usah membaca soal yang panjang lebar itu, kita analisis di optionnya saja kita sudah sebenarnya menemukan jawabannya. Berarti ini seharusnya waktunya durasinya sebentar saja ya ketika menyelesaikan soal nomor 1 ini. Nah, misalnya di sini adalah kalimat nomor 1 untuk jawaban optionnya A ya. Apakah itu kalimat topik? Iya. Kenapa kok kalimat topik? Kita akan membuktikan di sini. Revolusi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi telah menstrukturisasi pola dan cara pandang kehidupan manusia yang memunculkan efek mendua, yaitu positif dan negatif. Dalam konteks pendidikan, kemajuan iptek membutuhkan perhatian serius karena dunia pendidikan di sini yaitu ada dunia pendidikan adalah sarana paling efektif dalam penyebaran iptek. Ini kan masih berhubungan ya antara dalam konteks pendidikan itu dengan bidang teknologi informasi dan telekomunikasi itu ya, itu kan berhubungan dengan itu tadi, juga ada kata iptek itu tadi. Berarti kalau dia berhubungan maka udah ketemu nih kalimat utamanya berada di kalimat nomor 1 gitu ya. Berarti yang untuk option kalimat nomor 2, 3, 5 dan 6 itu merupakan kalimat penjelas. Paham ya nomor 1 ya. Lanjut untuk soal nomor 2, cek. Nomor 2 sekarang. Nomor 2 guys, yang ditanyakan adalah kata berimbuhan yang salah. Yang digunakan pada tulisan di atas adalah, kita nggak usah baca di bacaannya. Jadi kita tinggal hanya melihat di opsinya saja. Jadi di sini adalah memengaruhi. Benar apa salah? Iya, benar sekali ya, memengaruhi. P-nya luluh. Kenapa kok P-nya luluh? Karena di sini ketemu dengan P, itu pasti dia luluh ya. Jadi di sini ada apa saja yang luluh? Saya jelaskan di bawah. Jadi sama-sama ya. Jika di sini KTSP ketemu vokal, ketemu huruf vokal dari kata yang kedua, kata dasar, maka dia luluh. Sama ini juga jika TSP ketemu dengan kata dasar yang huruf kedua konsonan, maka dia tetap ya. Seperti yang contoh ini tadi ya. Oke, sekarang kita analisis untuk yang B. Merestrukturisasi. Ini kan kata dasarnya kan restruktur, berarti kan dia nggak masuk ke dalam yang dimaksud dengan KTSP gitu kan. Terus habis itu pembelajaran gitu ya. Pembelajaran dia juga di situ belajar ya, kata dasarnya adalah B, berarti nggak masuk ke KTSP. Lalu di sini membendung, bendung, dia juga nggak masuk kata dasar karena dia adalah awalannya di sini B. Lalu mensikapi ya, mensikapi yaitu S kan. Nah ini kan S, dan di sini setelah huruf S di sini ada huruf vokal yaitu I. Nah tadi rumusnya adalah jika ketemu KTSP dengan huruf vokal dari kata yang kedua dari kata dasar, maka dia luluh. Maka ini harusnya gimana? Pembahasannya adalah di sini, misalnya di sini karena mensikapi berarti men ya, harusnya kata dasar awalannya. Lalu di sini ada sikap, ada I, maka dia kan harusnya kan
harusnya kan dia kan menyikapi. Kenapa kok menyikapi? Karena S ketemu dengan I. Itu berarti kata yang salah yang digunakan pada tulisan di atas adalah yang E jawabannya, gitu ya. Oke, lanjut sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3 yang ditanyakan di sini adalah pertanyaan manakah yang jawabannya tidak ditemukan, dalam teks tersebut. Yang tidak ditemukan dalam teks tersebut. Nah, berarti cari jawaban yang nggak ada jawabannya di dalam teks itu tadi. Gitu ya, yang nggak ada jawabannya yang di dalam teks itu tadi. Nah, nomor 3, mengapa dunia pendidikan membutuhkan perhatian serius? Nah, ini kan ada di sini. Perhatian seriusnya ada di dalam sini, di dalam teks ini ya. Terus berikutnya yang B sekarang. Yang B, di manakah media digital online dan telekonferensi digunakan? Itu juga ada di dalam teks. Yang C, siapa yang harus lebih pintar dan cerdas dalam menghadapi perkembangan teknologi? Juga ada di dalam teks. Bagaimana pendidikan mewaspadai efek negatif perkembangan iptek? Itu ada di kalimat nomor 6 ya. Untuk mencegah hal tersebut, guru itu sebagai aktor pendidikan tidak boleh tutup mata. Berarti kita harus lebih menekankan perhatian gitu. Yang nggak ada adalah yang E. Yang E, apa yang tidak dapat ditangani oleh guru yang tidak melek teknologi? Nggak ada jawabannya yang di dalam teksnya. Berarti ini jawabannya adalah yang option E ya. Berikutnya sekarang untuk soal nomor 4. Kata ganti mereka pada kalimat nomor 10 merujuk kepada siapa gitu. Nah, kata ganti mereka itu masuk pronomina atau kata ganti orang keberapakah adik-adik? Iya, betul sekali ya. Dia masuk ke dalam kata ganti orang ketiga, guys. Nah, di sini kalimat nomor 10 ya yang ditanyakan. Kalimat nomor 10, sebelum kita kalau ada soal kata rujukan berarti lihat di kalimat sebelumnya gitu ya. Kualitas guru yang hampa akan teknologi tidak akan mampu menanamkan daya kritis kepada muridnya, akan menjadi manusia refleksional. Akibatnya mereka terhambat untuk menggali potensi dirinya. Berarti mereka ini siapa gitu kan? Mereka itu berarti yang dimaksud di sini adalah guru ya. B. Berikutnya sekarang soal nomor 5. Kelemahan paragraf kedua teks tersebut adalah apakah A, sikap guru dalam menghadapi perkembangan iptek tidak dijelaskan? Ini sudah dijelaskan ya, bagaimana caranya kita harus memberikan perhatian yang lebih ya, aktor gurunya. Yang B, efek bumerang yang dihadapi keterbelakangan guru pada iptek tidak dijabarkan ya. Terus yang C, perbedaan masalah guru abad 20 dan murid abad 21 tidak ditemukan. Apakah D, tujuan menanam daya kritis pada murid tidak dijelaskan. Dan apakah E, akibat kualitas guru yang hampa teknologi tidak ditemukan. Nah, nomor 5 ini itu untuk option yang di sini A, B, lalu D sama E itu sudah dijelaskan di dalam teksnya ya. Yang tidak ada adalah apa bedanya dan di manakah gitu kan. Nah, itu yang nggak ada yang ini, yang C gitu. Apa perbedaannya dan di manakah letak itu perbedaannya, yaitu antara guru abad 20 dengan guru abad 21. Sama sekali tidak dijelaskan, karena yang dijelaskan adalah hanya guru saja secara umum, tidak pada zaman-zaman itu atau pada abad-abad itu gitu ya. Berarti ini jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang berikutnya guys, kalimat nomor 6 cek. Nomor 6 yang ditanyakan di sini adalah pernyataannya sesuai dengan isi teks di atas adalah, berarti cari kalimat pernyataan yang ada di dalam bacaan Anda gitu ya, atau yang di dalam bacaan yang kalian hadapi sekarang ya. Nomor 6 jika di situ A, supporter yang ada ya ini ya,
supporter selalu mengharapkan tokoh idolanya menang dalam kompetensi. Yang dimaksud di sini bacanya adalah, baik saya bahas bacaannya dulu ya, baru nanti ke soal, yaitu ada yang bikin kita tertegun untuk beberapa saat ketika bintang-bintang yang kita idolakan itu kehilangan sihirnya di atas lapangan, maksudnya dalam kompetensi itu kalah gitu ya. Ada yang membuat kita kecewa, ada yang membuat kita senang. Sebabnya adalah bahwa pada saat-saat tertentu penantian menjadi sebuah penyesalan yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Kita kan udah menanti nih idola kita ketika udah main di lapangan pasti menang, ternyata tidak gitu kan. Selalu ada alasan dari mereka bahwa dia adalah memang manusia biasa gitu ya. Di samping itu, pada saat yang sama kita seolah tak percaya bahwa mereka juga manusia biasa ketika dia mencetak prestasi gitu ya. Kita takjub, kita berada dalam keajaibannya. Pada saat yang sama kita juga selalu tidak bisa menerima bahwa hidup adalah menang dan kalah ketika kita ada di dalam ajang kompetensi. Bisa dibayangkan jika kita menjadi misalnya seorang Lionel Messi yang telah memberikan banyak hal untuk kenikmatan mata kita dengan mereka tari tango ya, terus di atas lapangan juga ada beberapa pertandingan dia tidak mencetak gol, bermain buruk, dan tim yang dibelanya kalah, seluruh dunia akan menghardik atau membuli. Bahkan mereka terlihat seperti membela, tetapi terasa sekali kecewanya. Nah, yang pernyataan sesuai dengan isi teks di atas adalah apa itu? Ya, jawabannya adalah yang A ya. Supporter selalu mengharapkan tokoh idolanya menang dalam kompetensi. Tuh ya. Ini jawabannya adalah A. Oke, nomor 7 sekarang ya. Konjungsi. Sekarang yang kita bahas tadi konjungsi yaitu namun yang dipermasalahkan. Nah, konjungsi itu kan dia harusnya letaknya di tengah. Apa sih konjungsi itu? Konjungsi itu adalah kata hubung. Berarti kalau kata hubung ibaratnya di sini ada kata, lalu di sini ada jembatannya, lalu di sini kata. Berarti kan dia menghubungkan antara kata yang satu dengan kata yang lain, menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Gitu. Maka wajibnya kata hubung letaknya di tengah. Maka yang salah yang mana? Yang salah adalah yang benar sekali. Yang E. Nomor 8 sekarang yang ditanyakan adalah kata tidak baku terdapat pada kalimat, kata tidak baku terdapat pada kalimat. Nomor kita bahas satu persatu. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini secara urut ya, kebetulan ya. Ada yang membuat kita tertegun untuk beberapa saat ketika bintang-bintang yang selalu menjadi harapan banyak orang kehilangan sihirnya di atas lapangan. Yang kedua, ada yang membuat kita kecewa. Yang ketiga, ada pula yang membuat kita senang. Sebabnya adalah bahwa pada saat-saat tertentu penantian menjadi sebuah penyesalan yang tidak perkiraan sebelumnya. 5, selalu ada alasan dari mereka bahwa dia adalah manusia biasa. Nah, kira-kira kata yang tidak baku adalah yang mana? 1, 2, 3, 4, atau 5? Ya, betul sekali. Yaitu yang nomor 1. Nomor 1 yang mana yang bikin salah ini? Saya juga banyak kadang ngomong bikin ya, seharusnya nggak boleh ya. Membuat yang betul ya. Jadi adalah nomor 1. Jadi kata tidak bakunya itu pembenarannya saya taruh di sini ya, harusnya membuat ya. 9 sekarang. Penulisan tanda koma yang tidak tepat terdapat pada 6, 8, 9, 10, 11. 6, 8, 9, 10, 11 itu tadi soal nomor 9 ya. Nah, di samping itu pada saat yang sama kita seolah tak percaya, betul ya. Di sini udah menekankan setelah ada kata tunjuk itu, lalu sebelum kata bahwa sudah betul juga menggunakan tanda baca koma. Sekarang nomor 7. Nomor 7 adalah kita tidak bisa menerima kita takjub ketika berada dalam keajaibannya. Di sini tidak ada tanda baca koma, jadi nggak ada masalah. 8, pada saat yang sama kita juga selalu tidak bisa menerima, ya ini sudah betul ya, karena di sini menekankan ya. 9, yang 9 bisa dibayangkan jika kita menjadi misalnya seorang Lionel Messi yang telah memberi banyak hal untuk kenikmatan mata kita dengan tarian tangannya di atas lapangan, ataukah 10, namun bahwa dalam beberapa pertandingan ia tak mencetak gol, bermain buruk, dan tim yang dibelanya kalah, seluruh dunia menghadapnya. Nah, oke, sama 11 ya, bahkan mereka terlihat seperti membela, tetapi terasa sekali kecewaannya gitu. Yang
apa namanya, yang salah yang mana? Yang salah itu adalah di sini ada kata bahkan, ya. Kenapa kok bahkan? Jika di sini sudah ada tanda jedanya, tanda baca koma sebelum kata hubung tetapi, maka setelah kata bahkan tidak diberi tanda baca koma, ya. Bahkan mereka terlihat seperti membela, tetapi terasa sekali kecewaannya. Jadi dia masuk ke kalimat majmuk salah. Jadi jawabannya adalah nomor 11 atau yang E, ya. Namun sebentar, sekarang kita lagi kita lihat dulu untuk yang nomor 10. Kok saya agak janggal ya yang nomor 10. Namun bahwa dalam beberapa pertandingan ia tak mencetak gol, bermain buruk, dan tim yang dibelanya kalah, seluruh dunia melatihnya. Oke, ini antara nomor 11 dengan nomor 10, kalau dicari kecenderungan yang salah yang banyak yang mana, itu nomor 10, ya. Mohon maaf, bukan nomor 11, ya. Kenapa kok nomor 10? Karena di sini sudah ada kata namun pakai koma. Kalau di sini udah nggak pakai koma setelah kata namun, dan sebelum kata dan juga sudah diberi koma untuk memperincikan 3 hal, yaitu apa saja: mencetak gol, bermain buruk dengan tim yang dibelanya kalah, maka di sini nggak wajib. Nah, ini harusnya hapus. Yang ini pakai koma. Kalau ini nggak pakai koma, ini hapus. Kenapa? Karena di sini misal nggak pakai koma nggak apa-apa, karena sudah dipertegas dengan kata bahwa. Gitu. Jadi mohon maaf untuk ralat yang soal nomor 9 jawabannya adalah yang D, ya, karena persentase banyak salahnya yang lebih fatal adalah ya untuk soal nomor 10. Dan memang bahasa Indonesia seperti ini ya guys, ya. Jadi ada yang salah, ada yang lebih salah lagi gitu ya. Nah, bagaimana menghadapi soal seperti ini? Ya inilah jebakannya. Kalau nggak jebakan seperti ini bukan soal-soal UTBK, SNMPTN maupun tes kedinasan gitu ya. Jadi ya memang harus kita menyikapi yang persentase salahnya banyak itu yang mana gitu. Soalnya biasanya memang model-model jebakannya tuh modelnya sama seperti itu gitu ya. Berikutnya, soal nomor 10 yang tergolong kalimat tidak efektif pada teks di atas adalah 5, 6, 7, 8, dan 9. 6, 7, 8, 9 ya. 5, 6, 7, 8, 9. 5 selalu ada alasan dari mereka bahwa dia adalah manusia biasa, efektif. 6, di samping itu pada saat yang sama kita seolah tak percaya bahwa mereka manusia biasa, benar. 7, kita takjub ketika berada dalam keajaibannya. Pada saat yang sama kita juga selalu tidak bisa menerima bahwa hidup adalah menang dan kalah. Bisa dibayangkan jika kita menjadi, nah ini menjadi itu yang dimaksud menjadi siapa ya? Kan nggak ada ini menjadi itu dijelaskan menjadi siapa gitu kan. Bisa dibayangkan jika kita menjadi misalnya seorang Lionel. Nah, ketika dia dihadirkan menjadi siapa seorang Lionel Messi, maka seharusnya tidak usah membuat kata menjadi, namun langsung bisa dibayangkan jika kita seorang Lionel Messi. Jadi kan ini kalimat tidak efektif, ya kan? Ketika kita sudah bisa diperumpamakan, berarti nggak usah kata menjadi, gitu ya. Jadi kalimat nomor berapa yang salah? 9 ya. 9, maka jawabannya yang E. Ya. Oke. Lanjut soal berikutnya. Wow, teks ketiga banyak sekali ya. Oke, untuk soal nomor 11 sekarang kita bahas ya. Soal nomor 11 itu yang ditanyakan adalah apakah judul yang tepat untuk teks tersebut. Mau nggak mau memang kita harus membaca guys dari awal hingga akhir gitu ya. Oke, sekarang saya akan membacakan secara ringkasnya atau penting-penting gitu ya. Berbicara ihwal penurunan daya beli masyarakat, jadinya terdapat sejumlah pihak yang menjadi korban. Nah, sorotan para analis kerap mengarah kepada siapa? Masyarakat umum, karena mereka itu adalah ujung tombaknya ekonomi di negara kita gitu ya, karena dengan adanya daya beli ya, atau daya jual beli. Dengan proporsi konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik
bruto di atas kisaran 50%, daya beli masyarakat terganggu. Mau tidak mau dia harus menggoyahkan pertumbuhan ekonomi. Nah, pemerintah boleh berdalih bahwa hal ini disebabkan dengan pelemahan ekonomi beberapa waktu belakangan, terutama pada tahun 2012. Akibatnya secara perlahan pasti pertumbuhan ekonomi menurun hingga sampai 5,6%. Nah, penurunan harga komoditas yang menjadi andalan ekspor dalam negeri dituding menjadi penyebab. Alasan lain yang berulang-ulang dikemukakan oleh pemerintah bahwasannya ada pergeseran atau shifting ke perdagangan daring secara online atau belanja yang bersifat leisure, liburan dan hiburan. Penutupan berbagai gerak pusat pembelajaran ternama dinilai bukan pertanda. Bukan pertandanya kalau daya konsumtif masyarakat itu turun gitu ya. Nah, langkah pemerintah yang menaikkan belanja sosial salah satunya adalah dengan memberikan PKH guys ya. Dengan memberikan PKH tentu diharapkan dapat menjaga daya beli supaya masyarakat itu tetap konsumtif. Pada tahun depan penerima kartu PKH itu bisa ditargetkan sebanyak 10 juta keluarga. Nah, jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun ini yaitu hanya 6 juta keluarga. Setiap bulan peserta PKH bisa mendapat atau memperoleh sebanyak 1,9 juta per tahun. Wow ya. Nah, soal nomor 11, apakah judul yang tepat untuk teks tersebut adalah apakah A. pengaruh indeks harga konsumen terhadap inflasi? Bukan ya. Yang B. PKH oleh pemerintah? Tidak, karena PKH itu baru dibicarakan di paragraf terakhir. Yang C. geliat daya beli masyarakat umum? Tidak, karena malah dia kan turun sebanyak 5,0%. Penyebab goyahnya pertumbuhan ekonomi atau antisipasi pemerintah terhadap perekonomian. Antisipasi dia berarti dia maksudnya yaitu merujuk ke PKH. Nah, PKH kan tadi di jedernya ya. Jeder itu apa ya? Simpulannya gitu. Nah, yang berarti jawabannya yang mana? Yang D. Karena lebih intens ke sini gitu ya. Berikutnya soal nomor 12. Gagasan utama paragraf pertama. Gagasan utama berarti paragraf pertama yang ini aja. Ya, berbicara ihwal penurunan daya beli masyarakat, sejatinya terdapat sejumlah pihak yang menjadi beban. Sorotan para analis kerap mengarah pada masyarakat umum. Nah, ini kan saling berhubungan gitu ya, dan juga ada kata yang diulang, yaitu ada kata apa? Ada kata masyarakat, di sini juga ada kata masyarakat. Berarti udah ketemu nih, guys. Gagasan utamanya di kalimat nomor berapa? 1. Ketika diringkas berarti menjadi bagaimana, gitu kan? Nah, berarti ketika diringkas kalimat nomor 1 ini maka menjadi jawaban yang apakah A. perihal penurunan daya beli masyarakat, B. sorotan analis, C. ujung tombak, D. masyarakat umum, apakah yang E. hal wajar? Yang mana? Iya, betul ya, jawabannya adalah yang A. Ihwal itu apa sih? Ihwal itu sama dengan hal atau perihal. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Berikutnya lanjut soal nomor 13. Diksi yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Diksi yang tidak tepat terdapat pada kalimat 1. Berbicara ihwal penurunan daya beli masyarakat, sejatinya terdapat sejumlah pihak yang menjadi korban gitu ya. Terus yang B, tadi soal berapa ya? Nomor 13 ya. Yang B, yang ketiga, ini sesuatu yang wajar karena mereka adalah ujung tombak negeri ini. Terus berikutnya yang C, ini urut nggak sih guys? Oh enggak ya. 5, 7, 8, 5. Pemerintah boleh berdalih bahwa hal ini disebabkan dengan pelemahan ekonomi beberapa waktu belakangan, terutama sejak 2012. 7. Penurunan harga komoditas yang menjadi andalan ekspor dalam negeri itu menjadi penyebab, ataukah 8 ya. Kan tadi kan 7 dengan 8 ya. Ya, 8 itu alasan-alasan yang berulang-ulang dikemukakan pemerintah adalah bahwa akan ada pergeseran perdagangan online atau belanja secara leisure. Nah, oke, sekarang jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah yang A ya. Berbicara ihwal penurunan daya beli masyarakat, sejatinya terdapat sejumlah pihak yang menjadi korban. Kata yang tidak baku yang mana? Yaitu tadi ya, daya belinya ini seharusnya dia daya beli masyarakat, penurunan daya beli masyarakat ini itu katanya diksinya tidak tepat gitu. Seharusnya dia diganti.
bukan daya beli masyarakat ya. Nah, kalau misalnya di sini yang dimaksud adalah, mohon maaf, daya beli masyarakat, bisa jadi ini maknanya menjadi ganda gitu. Maksudnya daya beli masyarakat bisa jadi masyarakatnya dong yang diperdagangkan gitu kan. Nah, itu. Jadi salahnya di situ tuh. Berarti nomor 1 ya, gengs. Berikutnya, gengs, soal nomor 14, penerapan ejaan yang tidak tepat pada bacaan di atas terdapat pada kalimat. Ini mulai 6 ya. Oke, 6. Akibatnya secara perlahan plastik pertumbuhan ekonomi menurun hingga enggak ya. Yang 7, penurunan harga komoditas yang menjadi andalan ekspor dalam negeri diikuti menjadi penyebab tidak. Yang 8, alasan-alasan lain yang berulang-ulang. Nah, ini alasan-alasan. Jika di sini sudah ada kata ulang, maka harusnya di sini tidak usah berulang lagi gitu. Alasan-alasan lain yang berulang atau bisa juga alasan lain yang berulang-ulang. Jadi harus memilih salah satu. Berarti kalau 8 tadi berteman dengan siapa tandemnya? 8 dengan 10. Sekarang kita coba cek 10. Langkah pemerintah yang menaikkan belanja sosial, salah satunya adalah program Keluarga Harapan PKH, tentu diharapkan dapat menjaga daya beli. Benar nggak sih, guys? 8 dan 10? Iya. 8 dan 10. Langkah pemerintah yang menaikkan belanja sosial, salah satunya adalah program Keluarga Harapan atau PKH, tentu diharapkan dapat menjaga daya beli. Nah, ini daya belinya ini daya beli yang bagaimana gitu ya, atau daya beli oleh siapa pelakunya gitu, harusnya dijelaskan gitu ya. Oke, berarti ini tadi udah ketemu jawabannya, gengs. 8 dan 10. Lanjut. Wah, udah kalimat terakhir nomor 15. Kata sejatinya memiliki arti sebagaimana yang terdapat pada kalimat. Oke, kata sejatinya itu apa sih maknanya gitu ya. Oke, nomor 15. Apakah A, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial? Sebenarnya apa yang saya sampaikan sering terjadi pada masyarakat? C, pada mulanya pekerjaan ini dilakukan karena hobi saja. D, tampaknya tidak semua orang suka kalau diberi nasihat. Apakah E? Terakhir persoalannya tidak sederhana yang kita pikirkan. Ya, jawabannya adalah yang iya, jawabannya adalah yang A ya. Oke, tidak terasa sudah berakhir sudah dari 15 soal pembahasan tadi. Semoga ilmu yang saya berikan kepada kalian bermanfaat dan juga selalu tetap semangat belajar meskipun di masa pandemik. Raih cita-cita kalian setinggi mungkin ya. Semoga sehat selalu adik-adik semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Assalamualaikum.